ini pencet di sini, pencet di sini sakit. Ya, ini kan larinya ke sini. Jadi yang seperti ini masuk kepada pola hidup. Biar antum apa, kalau sudah pola hidupnya kacau, ya itu susah. Ya, jadi kita masukkan dia kepada pola hidup, membantu kesembuhannya lebih efisien lagi ketika kita tangani kan. Jadi oh iya ternyata pola hidup GER. Kita ngerukia dia, dia rasa takut, agak enak. Terus seminggu lagi dia datang, Ustaz masih sakit, saya masih cemas apa semua. Kan pola hidup yang masalah. Kan pola hidupnya. Apa pola hidupnya? Sering begadang. Kalau begadang tidur ya masuk kepada itu lagi. Ketika begadang itu waktu-waktunya apa? Seperti tadi lambung kapan istirahat, jantung kapan istirahat, pankreas kapan istirahat, terus ini kapan istirahat ya kan? Dilihat kalau dia sering keluar dari area itu, maka dia akan diserang pankreas, lambung, makanya muncul GER, muncul ini dan lain sebagai halusinasi karena rusak sudah. Penyembuhannya ini lama yang seperti ini. Ngerokok itu salah satunya juga. Penyembuhannya lama. Cuma kita untuk memberikan dia pertama tadi kan awal-awal kita jangan lepas dari dakwah, jangan lepas dari ini kan. Terus ajarkan pola hidup itu. Diagnosa satu, tolak. Ya, jadi kita praktek saja daripada lihat-lihat. Ini pakai tang ini, paling ini. Kalau sakit, terus berarti masalah. Bagaimana tadi? Dari manis tadi. Harus tangan kanan saja. Ya, beda maksudnya sama aja. Ya kan? Gini kan. Sakit ya? Dorong, enggak bisa ditahan. Semakin dorong enggak bisa ditahan, berarti ada masalah sini, ya kan? Sering pedis. Kita cuma bilang sering pedis buat kita. Atau berarti sering makan pedis-pedis dikurangi sangka yang begadang. Kalau terapi suka begadang. Iya. Maksudnya itu susah tidur apa penyakit anemia. Insomnia. Anemia kurang darah ya. Insomnia susah tidur. Nah, jadi insomnia ini pola hidup juga dan makanan. Terus banyak berpikir orang yang insomnia itu mungkin sering ngerokok, sering minum kopi. Ya kurang ngerokok, kurang minum kopi. Kurangin apa ya? Kurang minum kopi dengan kurangi rokok, masih kurang ngerokok lagi, berhenti ngerokok. Iya, banyak makan buah. Itu pola hidup dia. Terus tidur cepat, jangan di atas dari jam 10. Itu orang yang insomnia, enggak bisa Ustaz. Ya, kan penyembuhan itu awal-awal memang susah. Nanti lama-lama dia akan normal sudah. Ya, seperti itu. Terus tadi kaki kembali lagi di Ustaz tadi sama Bambang ya, bahwa semua di persendian betul ya, semua di persendian tempatnya jin. Tadi ini pinggang, jin perempuan ini selalu juga ke yang tadi di Ustaz Bambang susah hamil itu karena ada masalah di rahimnya, ada jin yang nolak apa semua. Pernah saya dapati pasien besar perutnya, dibilang hamil kan, pas sudah waktunya hilang kempes sendiri, tidak ada bayi. Orang bilang dimakan jin apa semua, bukan begitu. Itu ada sesuatu, kalau kita begini berarti ada jin juga, biasa seperti itu kan. Tapi dalam medis itu kalau medis dibilang ada bayinya, tiba-tiba lama hilang. Ini kalau istilah medis itu kita bahas ya, Hamil anggur. Hamil anggur ada dia, maksudnya ada daging yang menumpang di situ, tapi bukan di luar dari kandungan. Itu namanya hamil anggur ya. Tapi ini diagnosa hamil, Hilang memang. tapi hilang bayinya di dalam. Hilang. Bagaimana? Ini kasus juga banyak ditemukan ya. Ya, jadi kita pencet saja bagian sini. Ini kalau dia sakit berarti ada masalah di bagian pinggang. Kalau untuk anunya lagi, sirkulasi kita berdiri lagi. Jadi dalam tubuh ini kan ini mengalirnya darah. Kalau istilah Cina itu yin dan yang ya. Kalau kita shimal wa yasar ya, atau yamin wa shimal. Antara kiri dan kanan nih, tadi apa nih? Ini tidak baku dapat dia. Oh, yin dan yang kalau Cina ya. Makanya kalau ada yang stroke kiri ada enggak? Stroke kiri itu kanan enggak bergerak. Kiri ya kiri semua ya, mukanya gini, tangannya gini, ya kanan gini semua. Kenapa? Karena memang tidak connect ini dalam satu ini, ya kanannya kanan.
kiri ya, Iya, kiri, iya, iya. kiri. Dan di sini apa namanya? Yang saya dapat di dunia pas deh. Di sini jalur kanan. apa namanya? Penghubung. Kenapa bisa begini, ya kan? Ada Berarti- selnya begitu, ada selnya. Iya, disinilah penghubung itu Iya, yang iya. sering yang bermasalah di sini, sehingga mungkin ada lambungnya sakit, di sini masa ada jantungnya sakit, kepalanya sakit, di sini yang kita harus terapi. Bagaimana caranya? Cari di sini dengan di sini di kaki ini, cari ini pinggang. Terus ada juga di sini untuk pinggang. Di atasnya Kita cari, lutut itu. iya, data lutut ini orang bilang 4 jari lagi ya, bisa. Ya. 4 jari lagi. Ini ada kalau dunia urut lagi. Nah, dunia urut, saya kan juga tukang urut Iya, sebelum iya, iya. mengenal ini. Jadi saya tahu untuk bisa kasih zakar kuat ini, Iya. insya Allah. Oh, di situ Ya. Di sini Semalam dia, tidur ya. dulu. Ya, bisa itu. Oh ya, tidak. Nah, Iya, di sini ya. Rasanya, gimana rasanya? Itu tahu ya, afwan. Jadi setelah itu, ini yang saya pencet semua itu jin tidak apa namanya? Tidak senang dengan rumus tadi apa? Rasa sakit itu menyembuhkan atau mengantar dokter-dokter dalam tubuh penyembuhan diri sendiri. Jadi sebenarnya itu rasa sakit. Jadi kalau antum pencet di bagian semua itu cuma rasa sakit saja yang menyembuhkan. Jadi terjawab bahwasanya di persendian Ustaz ya. Kenapa kita pencet apa? Karena untuk menghantarkan saja rasa sakit, dan jin sukanya sembunyi di persendian. Bukan lagi juga bilang ada sembunyi ya. Dan dia mengalir sebenarnya dalam darah dia mengalir, tetapi dia melewati persendian. Insyaallah ya. Tapi dengan rumus rasa sakit. Jadi apapun yang antum gunakan tidak mengarah ke syirikan, mubah hukumnya. Boleh mau es batu kah, mau pakai garam kah, mau apa lagi. Tapi yang memang mediasi itu yang memang tidak disenangi jin bisa digunakan. Ya, insyaallah ya. Terus apa lagi tadi makanya tadi catat supaya Iya, jelas. itu sudah. Tadi yang catat. Iya. Jadi ibaratnya gejala rasa sakit itu sudah gejala ya, gejala Iya. ada gangguan. Iya. Tidak selamanya. Tidak. Terkadang juga dari Sekarang medis. terdiam. Sekarang kita masuk pola hidup ya. Sudah ya. Artinya rumus kuncinya rasa sakit. Insyaallah terjawab ya. Tunggu saya catat dulu. Iya. Saya sambil cari anunya dulu. Saya pernah di Kasih jalan itu kipas ya. orang apa Panas tuh. ibu tuh gatal satu badan. Karena dia bercerai dengan suami, ini karena suami saya sihir saya nih. Minta duduk, saya bilang, Bu, pergi dulu di rumah sakit, Ya. di deteksi. Tidak, saya sudah yakin sekali. Akhirnya karena dia ngotot, Ya. saya rukyah. Tidak ada reaksi. Ya. Saya bilang pergi saya di sana. Pas pergi di rumah sakit minum obat langsung saya bilang, Ustaz sudah sembuh. Saya bilang itu. Ya, ya. Tadi saya kalau kayak Terus ada yang gitu. saya setengah mati. Dan memang saya bilang memang ada juga memang karena Iya, iya, sihir iya. dan segala macam, tapi Iya. ini kan Ini diagnosis. kebetulan dia bermasalah dengan suaminya, dia sambung apa dan kita juga Kaitkan dengan itu. iya, dan juga kita jangan terlalu Iya, iya, iya. ikut juga pasien. dikasih tuan rumah, nanti buat di sini. Asli baru bikin. Alhamdulillah. Kopi apa ini? Ada Langsung. juga itu. Kampung asal usul. Ada juga itu. Ada tempat jualannya? Dikasih tuan rumah. Tidak ada, pasti kan ada tempat jualannya. Orangnya bikin sendiri, Ya. baru bikin. Berarti kita beli bisa. Oh, testimoni ini testimoni. Berarti dia Testimoni, ya. jual. Iya, jual. Ya, lanjut. Kita Lanjut, beli lanjut. bisa. Buat Sambil ya, lanjut buat cerita, di antum sini. pernah diancam kan? Terus antum tindis di saraf di bagian mana? Sini, kanan atau kaki? Semua Semua saraf-saraf yang mediasi apa itu? yang menimbulkan rasa sakit itu rumusnya yang saya kasih. Maksudnya terjawab kenapa apa tadi Ustaz? Ya, pas Ada dipukul. tadi. Kenapa ditampilkan kok lari Keluar jinnya? jinnya. Iya, iya. Kenapa Ustaz Bambang pencet jin itu langsung merasakan Kesakitan. Ada lagi beliau tadi apa tadi ya? Pakai bawang. Pakai bawang. Pakai bawang ya, apa semua dia. Itu herbal, apapun mubah hukumnya, apapun namanya herbal ya, bidara, apa semua, kecuali yang mengarah ke syirikan jangan. Terus tadi beliau tindis saraf. Jadi hukumnya yang kembali rasa sakit menimbulkan efek ya. Akan menghantar apa tadi? Sel darah putih yang disebut imun, memperbaiki dalam tubuh. Dan itu paling dibenci oleh Setan. Bukan tadi mau ngomong mengarah ke serikan bidara. enggak, yang Bukan. apapun yang tidak mengarah ke syirikan, apapun herbal bisa. itu semua mubah. Hampir selatan kampung. Hampir. Insyaallah ya, lanjut Ustaz. Ya, saya cari dulu anunya. Pola hidup sehat sudah ya.
Lanjut dulu Ustaz. Apa tadi? Kasih dulu tanya lama ini nanti sudah bersambung lagi. Jadi tadi kan pernah ada yang beralasan kalau kita itu tidak merujuk karena kita diganggu. Itu jelas ya. Itu. Keluar rumah baik tuh dikasih. Sebenarnya kembali kepada apa namanya ketekunan kita dalam ibadah ya. Karena ketika kita dekat dengan Allah maka otomatis setan itu akan jauh. Nah, dan sangat ditekankan bagi perukia itu yang pertama dia harus memperbaiki pemahamannya dalam Islam. Itu sangat penting. Karena kalau dia tidak memperbaiki pemahaman dalam Islam, setan itu mudah diombang-ambingkan. Saya punya pengalaman merukia orang. Saya rukia mantan tentara, tiba-tiba langsung saya ini neneknya, langsung mengaku neneknya, saya ini arwahnya, saya datang lihat cucu-cucu saya. Akhirnya saya bilang, kamu bukan arwahnya, kamu ini korin. Saya katakan begitu. Karena manusia itu kamu bukan manusia. Manusia meninggal itu tidak pernah datang ke dunia, dia berada di alam barzakh. Dan kamu itu akan mati, saya bilang. Akhirnya saya tindis, saya siksakan, pukul saya begini, begitu. Aduh, saya ini mau ambil cucu saya, mau nasihati. Kamu bohong, kamu menyakiti, begitu. Saya kalau orang malu kan begitu. Akhirnya setan juga kewalahan, dia mengaku bilang iya saya ini bukan manusia, saya ini memang. Tapi memang harus dibentak ya, Ustaz? Pendekatannya kalau tidak Kalau antum Sugesti namanya, sugesti. Oh, sugesti. Nah, itu Supaya sugesti. masuk ya. Kalau antum apa dia kasih kaget, Biasa saja. antum langsung Daun. langsung siapa kamu? Langsung kamu. Itu Oh iya. Harus lebih setan besar. itu Iya, setan benar. itu dia permainkan kita. Oh iya. Kita itu sugesti ya. Jadi seperti tadi yang dibahasakan itu dia apa dibilang arwah datang itu bukan, itu korin karena kita setiap anak yang lahir itu Allah jadikan bersama korinnya. Iya. Terus begitu pula Berarti Nabi Pak kalau yang aku Indonesia Prabu Siliwangi bukan. itu korin. Sama kayak Vina kemarin. Dan jin kita umurnya ribuan tahun. Kita umurnya 67 tahun sudah mati, jin itu ribuan tahun. Makanya jangan heran ketika ada yang mengatakan saya ini cucunya, Iya. saya ini neneknya, Saya Prabu Siliwangi. Iya, saya Prabu Siliwangi. Itu jin, bukan arwah. Makanya saya katakan dari akidah, kalau akidah kita apa namanya pemahaman agama kita agak kurang, itu bisa kita Percaya. Iya. Ini nenek kita, nenek Nah, itu, ini. percaya. Nasihat kamu nenek, sudah. Potongkan saya mau minta Nah, itu. kambing, Kepala sapi. kepala sapi. Dia mempermainkan begitu. Dan kalau kita lakukan sudah masuk syirik. Karena sembelihan itu ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surat yang lain. Surat Al-An'am kalau saya tidak salah itu disebutkan apa, inna sholati wa nusuki, Wa mahyaya. sesungguhnya sholatku sembelihanku, wa mahya hidup umatiku hanya untuk seluruh orang. Nusuki di sini kan ibadah. Ya ibadah, tapi yang diperuntukkan adalah sembelihan. Nusuk. Nusuk. Iya, Diarahkan ke situ. sembelihan. Tayyib ya, Jadi- selesai atau gimana? Jadi Masih lanjut dulu. Lanjut. Nanti Gimana? lagi lanjut. Part berikutnya. Dan kita juga terlalu lama. Jadi apa ini? Pola hidup ya? Enggak Masuk di nanti lagi. Enggak, beliau mau anu dulu. Kita berhenti dulu ya. Iya. Dulu.